Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan panduan penggunaan aplikasi SIAKAD ya atau Sistem Informasi Akademik untuk sekolah ya, untuk sekolah SD, SMP atau SMA bisa ya. Di dalamnya ada program untuk pembayaran SPP yang menggunakan payment gateway ya, payment gateway Midtrans. Oke, langsung saja. Yang pertama itu pastikan filenya sudah ada ya. Filenya itu saya kirim lewat WA biasanya ya. Yang sudah beli itu saya kirim lewat WA atau email atau link Google Drive ya. Oke, pastikan sudah di-download, kemudian kita langsung ekstrak ya. Nah, ini kita ekstrak. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai ya. Kita lihat dulu isinya. Apakah sudah lengkap ya? Ini sudah lengkap. Kemudian folder yang sudah kita ekstrak tadi itu kita copy atau kita cut ya ke folder htdoc di sini ya. Kebetulan htdoc saya itu ada di drive D ya. Kita copy di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka ya, kita konfigurasi dulu base URL-nya dengan eh, database-nya ya. Silakan dibuka folder project-nya tadi. Untuk nama folder ini apa namanya? Opsional ya. Ini bisa diganti, nanti disesuaikan di base URL-nya. Di sini saya foldernya namanya SMA 3CI ya. Nanti kita ubah di base URL-nya. Silakan dibuka folder application, kemudian folder config, kemudian file config.php ya, kita klik. Silakan dibuka di text editornya ya. Kebetulan saya pakainya Exam. Apa? Kebetulan saya pakainya Sublime ya. Nah, di sini ada konfigurasi base URL. Nanti ini disesuaikan dengan nama foldernya ya. Kemudian localhost-nya kebetulan saya portnya itu 8080. Kalau misalkan kalian portnya default ya, localhost saja, nanti silakan dikosongkan seperti ini ya. Kemudian klik save ya, Ctrl S, kita close saja. Selanjutnya kita atur database-nya. Ini ya di file database.php. Nah, di sini kita buat nanti database baru ya, namanya SMA3CI ya. Ini kita copy aja. Dan ini nanti disesuaikan juga. Ini nggak harus sama dengan nama foldernya ya. Ini hanya karena biar memudahkan, ya udah disamain aja. Nanti ini bebas sesuai nama database-nya. Oke, kita close, kemudian kita buka php-admin-nya. Buka php-admin. Selanjutnya kita buat database baru.
namanya SMA 3CI. Oke, ini nama database-nya sudah ada ya. Oke, kita hapus dulu lah yang sudah ada ya. Kita hapus dulu, kita cari. SMA 3CI. Ini ya. Kita hapus operasi drop. Oke. Oke, berikutnya kita ulang lagi ya dari awal buat database baru. Klik buat atau enter. Kemudian klik menu import. Lalu kita cari file database-nya dulu. Ya, kita kembali ke folder project-nya. Nah, ini ya, ini paling bawah. Filenya itu sma3ci.sql. Ya, kita tarik ke sini. Kita lepas. Ditunggu sampai proses importnya selesai. Oke, ini sukses ya. Kita close. Selanjutnya kita buka di browsernya tadi localhost. Localhost 82 SMA 3CI. Nah, ini halaman utamanya ya. Utamanya. Selanjutnya kita ke login adminnya ya. Nama project/login. Untuk username-nya itu admin, password-nya admin. Nah, ini halaman dashboard admin ya. Dashboard admin. Mungkin ada sedikit apa perbedaan dari yang demo ya di website demonya itu. Ini baru saya update lagi. Nanti teman-teman kalau misalkan butuh versi update-nya bisa kontak di WA saya. Ya, nanti saya kirimkan. Kemudian oh ya, sebelumnya mungkin kita kosongin dulu semua datanya ya di database. Tapi nggak semuanya ya, kecuali di tabel pengguna. Tabel pengguna itu untuk admin maksudnya. Login admin nanti jangan dihapus dulu. Ya, untuk yang login admin mungkin bisa update profile aja ya. Untuk yang lainnya kita bisa hapus dulu. Ya, tabel absensi kosongkan. Bentar ini database-nya udah benar belum? Oke, SMA 3CI. Tabel absensi kita kosongkan. Kemudian calon PDB, oh ini sudah kosong. Kemudian tabel guru kita kosongkan. Selanjutnya info login bisa dikosongkan. Selanjutnya jadwal bisa dikosongkan. Kemudian karyawan, oke ini sudah kosong. Kelas kita bisa kosongkan. Selanjutnya mapel kita kosongkan. Kemudian nilai ini sudah kosong ya. Nilai, kemudian notifikasi bisa dikosongkan. Tabel ortu bisa dikosongkan. Ya, kemudian pengguna kita lewati profile semester, setting biaya SPP, siswa kita kosongkan. SPP kita kosongkan, tabel SPP ya. Kemudian tabel transaksi kita kosongkan. Oke, sudah ya.
Tolong diperhatikan ini nanti jangan di skip. Maksudnya kalau di skip takutnya semua tabel dikosongkan ya. Jadi diperhatikan saja tadi yang dihapus yang mana, jangan semua dihapus ya. Oke, kita refresh dulu, kita cek kembali. Oke, sudah. Oke, kita kembali ke sini ya, ke dashboard adminnya. Pastikan semua sudah kosong, ya, sudah kosong semua. Oke, selanjutnya kita ke menu manajemen dulu. Sepertinya masih ada yang belum terhapus ya, karena dia nyatu dengan tabel pengguna di sini ya. Nah, ini masih ada yang belum terhapus. Bagusnya kita hapus saja ya. Kita hapus dulu. Oke, kita sisain untuk admin. Oke. Selanjutnya kita ke dashboard lagi. Oke, yang pertama itu mengisi data kelas ya. Bisa klik new data. Karena nanti data kelas ini mau dipakai digunakan untuk join ke tabel siswa ya. Usahakan data kelas diisi pertama kali. Misalnya kelas 10 ya, ini data kelas 11. Selanjutnya kelas 12. Oke, kelas baru berhasil ditambah. Untuk yang versi lama itu kalau nggak salah itu belum ada menu kelas ya. Jadi kelasnya itu ditambahkan ke apa, nambahin manual di database-nya ya. Makanya kalau misalkan perlu nanti bisa kontak di WA saya minta untuk file si akad yang baru ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah eh, data orang tua ya atau wali. Kenapa harus data orang tua dulu ya? Karena nanti di siswa itu ada join lagi, dia mengambil data guru apa data orang tua ya. Jadi kita input dulu data orang tuanya seperti biasa, new data, kemudian namanya, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, nomor WA, kemudian alamat. Klik simpan. Oke, ini ketika menambahkan data orang tua itu nanti otomatis membuat username dan password ya untuk login orang tua atau wali ya. Untuk info loginnya itu bisa dilihat di sini ya, ini ada tombol zoom ya. Nah ini ya, ini username-nya dan passwordnya itu dibuat secara otomatis. Username-nya kemudian passwordnya itu default 1234 seperti itu. Oke, selanjutnya ya, kalau misalkan ada data yang salah bisa diedit ya, atau dihapus kalau misalkan datanya sudah tidak diperlukan. Kemudian oke, kita tambahkan lagi satu nama, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, nomor anak, alamat. Oke, selanjutnya data siswa ya, kita input data siswa, data,
kemudian kelasnya, tempat lahirnya, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Nah, ini ada pilihan opsi untuk nama orang tua, ya. Orangnya lalu simpan. Oke, kita tambahkan lagi satu ya, karena tadi data orang tuanya ada dua. Misalkan ini kelas 10. Kemudian jenis kelamin, orang tuanya. Oke. Selanjutnya data guru ya. Oke, sepertinya kita masih butuh sampel buat ini ya, data siswanya, biar semua kelas itu ada siswanya gitu. Atau minimal sampai kelas 11 ya. Kita tambah lagi satu, data orang tuanya. Oke. Ya, kemudian kita tambahkan lagi siswa. Kelas 11. Oke, jenis kelamin laki-laki, nama orang tua Alex. Oke, selanjutnya kita tambahkan data guru. New data, kemudian punya kelamin laki-laki, tempat lahirnya, dan tanggal lahirnya. Dan simpan. Kemudian kita buat lagi satu. Dan namanya, alamatnya, oke, sudah ada dua data guru. Selanjutnya kita buat data untuk karyawan bisa dilangkahi ya, karena dia sama sekali tidak ada relasi dengan tabel yang lain. Tapi kalau misalkan tabel kelas, siswa, guru, orang tua itu ada relasi dengan tabel yang lain. Oke, selanjutnya kita ke Mapel, kita new data, biologi, Oke, berikutnya sama ya. Kalau misalkan ada data yang perlu diedit bisa diedit di sini ya, atau dihapus jika data sudah tidak diperlukan. Oke, selanjutnya kita ke
manajemen. Untuk manajemen akses ini buat ini ya, login guru ya, untuk login guru. Jadi itu bisa ditambahkan di sini, kita bisa klik new data. Nah, ini kalau perlu harusnya itu harus menambah data akses dulu, baru bisa membuat jadwal pelajaran ya. Seperti itu. Oke, kita tambahkan dulu akses baru untuk guru Indah Stuti. Oke, kita edit dulu ya nama gurunya. Kita edit dulu nama gurunya. Oke, kemudian ini juga. Oke, selanjutnya kita ke manajemen akses, tambah, pilih gurunya. Ya, username-nya Winda, passwordnya 12345, statusnya aktif, levelnya guru. Ya, klik simpan. Ya, satu lagi namanya Fandi, username-nya Fandi, passwordnya 12345, levelnya apa, status aktif, levelnya guru. Klik simpan. Oke, selanjutnya kita ke menu jadwal ya. Kita ke menu jadwal. Oke, di sini menu jadwal kita bisa new data juga. Ya, misal hari Senin kelas 10 mulai jam 7.30 sampai jam 8.45. Oke, pelajaran biologi simpan. Ya, kemudian kita buat lagi satu hari Senin kelas 10 dari jam 9 sampai jam 10. Oke, bahasa Indonesia ya. Oke, berhasil ya. Kita membuat jadwal. Oke, untuk eh, kita bisa, agar kita bisa tes nanti ya untuk absensi itu ya, kita buat lagi jadwal untuk hari Selasa ya. Kebetulan ini video dibuat hari Selasa ya. Kita buat dulu hari Selasa jam 10 sampai jam 12, pelajaran biologi, dan diklik simpan. Oke, satu lagi Selasa kelas, tadi yang ada siswanya kelas 11 ya. Oke, nggak apa-apa, kelas 11. Oke, kita buat untuk kelas 12 ya, nanti kita tambahkan lagi data siswanya untuk yang kelas 12 dari jam 10 sampai jam 12 se-Indonesia. Klik simpan. Oke, di sini ada sortir untuk jadwal per kelas ya. Nanti bisa diklik dipilih kelasnya kelas 10 ya. Kelas 10 kita cek, di sini ada dua ya, Senin. Kita cari, nah ini ya. Nanti ini bisa dicetak seperti itu. Nah,
Oke, ini browser saya lumayan lama karena dia mencari ini ya, tujuan cetaknya, printernya maksudnya. Ya, seperti itu. Ini juga nggak bisa di close, jadi kita tunggu dulu. Oke, seperti ini ya jadwalnya. Kemudian kita ke jadwal. Oke, kita tambahkan dulu ini ya, data siswanya. Oke, sebelumnya kita buat data guru. Data siswanya kelas 12. Perempuan, orang tua, putri, satu lagi, kelas 12. Oke, selanjutnya untuk transaksi, ya ini masih kosong. Kemudian di sini ada menu pembayaran, ya, pembayaran SPP. Sebelumnya di sini kita bisa mengatur biaya pembayaran SPP ya. Di sini pojok kanan atas di situ ada pengaturan SPP. Nah, di sini kita bisa atur nominalnya ya. Kita bisa atur nominalnya berapa ya. Kemudian sebelum membuat tagihan itu kalau perlu diatur dulu biaya SPP-nya ya, biaya pembayarannya. Baru kemudian ke menu pembayaran. Oke, sebelum membuat tagihan pembayaran itu harus mengisi harus melewati step yang sebelumnya ya, misalkan menambahkan kelas, menambahkan siswa gitu ya, dan atau orang tua. Ya, kemudian baru bisa menambahkan data tagihan ya, mengirimkan tagihan ke akun orang tua ya, akun orang tua. Seperti itu. Oke. Untuk membuat tagihan itu, jadi saat tombol bayar diklik ini ya, itu akan otomatis membuat tagihan sesuai per kelasnya. Seperti itu ya, kita coba. Ini ya, kita klik tombol bayar. Nah, ini ya. Tadi saya klik yang kelas 10 ya, seperti ini. Oke, kita coba cek di database-nya ya. Kita cek di database-nya. Oke, ini database-nya. Kita cek tabel SPP. Tabel SPP itu berisi tagihan ya, bukan bukan riwayat pembayaran. Seperti itu.
Nah ini ya, ini berdasarkan kelas ya, berdasarkan kelas. Nah di sini kita bisa sortir juga, itu berupa bulan ya. Kita sortir bulannya ya, misalkan Juli bulan ini ya. Itu bisa dicetak atau new data. New data ini menambahkan tagihan itu per siswa. Misalkan ada siswa baru ya, ada siswa baru masuk, itu bisa dibuatkan tagihan per siswa di sini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya itu untuk kelas 10 ya. Itu untuk kelas 10 di situ ada cetak print dan PDF ya seperti itu. Nah, ini nanti kita coba bayar lewat akun orang tua ya melalui payment gateway Mitrans ya. Oke, untuk transaksinya juga masih kosong. Nanti kalau misalkan orang tua membayar lewat akunnya masing-masing itu nanti masuknya di sini ya, di sini data transaksi. Oke, untuk di menu admin itu ada beberapa bagian ya. Di sini ada pengaturan beranda. Pengaturan beranda itu seperti headline ya, headline itu seperti ini ya, halaman utama itu kayak slider gitulah ya. Kemudian ada kontak ya, nama sekolah, kemudian eh, apa namanya, nomor telepon, alamat, ini bisa diganti sendiri seperti itu. Selanjutnya di sini ada profile seperti sejarah, ya, organisasi, visi misi, sarana prasarana. Selanjutnya di sini juga ada untuk panitia PPDB ya, di sini ini calon siswanya nanti masuknya di sini ya, datanya. Di sini ada manajemen info seperti persyaratan maupun pendaftaran, formulir ya. Seperti itu bisa ditambahkan sendiri. Di sini ada edit ya. Urutan infonya juga bisa diedit, kemudian ada profile apa formulir ya. Nah, ini formulirnya nanti bisa diganti ya. Nah, ini masih bawaan, masih default, nanti bisa diganti. Seperti itu. Selanjutnya, oke, di sini ada pengaturan SPP juga di sini ya, di pojok kanan atas. Kalau mau kembali ke admin itu bisa masuk ke administrator ya di sini. Oke, selanjutnya kita coba masuk sebagai guru ya. Jadi kita lihat dulu jadwalnya. Jadwalnya hari Selasa. Oke, kita cek. Tadi usernya Fandi. Untuk login guru itu sama ya dengan login admin. Oke, ini ya. Seperti ini. Dashboard gurunya. Di sini ada jadwal. Ini jadwalnya aktif, tombol aktifnya itu sesuai harinya ya. Sesuai harinya dan sesuai waktunya. Kalau untuk tombol aktif seperti ini berdasarkan hari. Tapi kalau misalkan jamnya sudah lewat atau belum, itu tombolnya masih tetap aktif, tapi biasanya ada notifikasi bahwa jam pelajaran sudah selesai. Seperti itu kalau misalkan jamnya sudah lewat. Ya, kalau misalkan bukan harinya, nanti tombolnya itu nggak aktif seperti ini ya, atau tertulis belum mulai. Oke, kita bisa coba absen ya. Kita coba absen. Nah ini siswanya cuma satu karena memang tadi kelas kelas 10 ya. Kalau kalau nggak salah kelas 10 itu hanya satu. Oke, kita kembali dulu ya. Oh, kelas 11 ya. Kelas 11. Kita cek dulu di database ya, kita pastikan
kelas 11 itu ada satu ya, ini si Jimmy ya. Jimmy itu kelas, nah ini ID kelasnya tadi ya, kalau satu itu kelas 10, dua itu kelas 11 ya, tiga kelas 12. Oke, kita bisa langsung absen ya hari ini. Nah, nanti ini disesuaikan saja, misalkan kalau anaknya hadir kita klik hadir, sakit izin gitu ya. Oke, kita klik hadir, klik simpan. Nah, ini absensi berhasil disimpan. Lalu kalau misalkan mau diedit itu bisa kembali mengklik tombol ini ya, ini nanti datanya itu nggak harus ngulang ya. Jadi dia sesuai dengan data yang diinputkan sebelumnya ya. Misalkan saya isi sakit, klik simpan, kita kembali lagi kita cek. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada data absensi. Nah, ini kenapa data kelasnya itu cuma dua ya? Karena guru atas nama Fandi ini dia hanya mengampu dua kelas ya. Dia mengajar hanya di dua kelas ya. Misalkan di sini jadwalnya ada di kelas 12 ya, berarti nanti di sini di data kelasnya ya itu ada tiga berarti ya. Seperti itu karena dia mengampu hanya dua kelas, berarti di sini hanya dua kelas. Oke, kita bisa lihat di sini untuk yang kelas 10 itu belum ada ya, karena emang di sini jadwalnya belum mulai. Kemudian kelas 11 harusnya ada. Nah, ini ada ya. Keterangannya sakit, waktunya biologi kelas 11. Gini. Seperti itu. Kemudian di sini bisa dicetak ya atau di print. Selanjutnya ada menu penilaian. Untuk penilaiannya juga sama ya. Untuk penilaiannya itu kita bisa memilih nama ya seperti itu. Nama, kemudian eh, coba kita nama ini kalau nggak salah ini dia kelas 10 ya. Kita cek di sini Ahmad S itu kelas 10 ya, ya. Kelas 10. Nah, ini nama siswanya juga tampil berdasarkan kelasnya ya. Jadi tidak menampilkan nama-nama siswa yang bukan apa kelas yang diampu oleh guru tersebut ya. Misalkan dia mengampu tadi kelas 10 dan kelas 11. Kalau di sini kita bisa cek Ahmad S itu kelas 10 ya. Kelas 10 yang satu itu namanya Gio ya. Kemudian kelas 11 itu Jimmy. Ya, seperti ini. Nanti bisa ditambahkan pelajarannya juga sama ya, pelajaran hanya pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Ya. Untuk versi lama itu enggak sekompleks ini ya, karena eh, sebelumnya itu masih umum ya, jadi semua pelajaran itu ditampilkan semua. Kemudian nama siswanya juga nama siswanya ditampilkan semua. Seperti itu. Ya, kemudian tanggal penilaiannya ya bisa ditambahkan atau nah ini ada maksimal tanggalnya. Tidak boleh mengisi tanggal eh, yang melebihi hari ini. Maksimal itu hari ini ya gitu. Tanggal 25. Kemudian keterangan nilainya apa, kuis, nilai harian, nilai UTS, seperti itu. Nilainya 90, kemudian catatannya bisa dikosongkan, ya, ini opsional. Kemudian klik simpan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada laporan absensi. Nah, ini di sini hitungannya itu di total ya. Misalkan hadirnya dia berapa kali, sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, alfanya berapa. Dan di sini bisa disortir berdasarkan kelas dan mapel. Sama ya. Untuk data kelasnya juga hanya kelas yang diampu, mapelnya juga sama. Seperti itu. Kemudian di sini bisa dicetak, baik itu PDF, Excel, ya, bisa juga di print, ya.
Oke, berikutnya kita cek yang guru yang satunya ya. Siapa tadi ya? Guru Winda. Guru Winda. Oke, jadwalnya ya. Dia di sini hanya kelas 10 dan kelas 12 pelajaran bahasa Indonesia. Ini bisa diklik juga ya. Kita coba klik hari ini. Nah, ini ya. Ini sesuai dengan data siswanya. Ya, misalnya kita klik hadir, ini izin, klik simpan. Kita cek lagi. Nah, ini ya. Sesuai, kemudian data absensinya kelas 10 masih kosong, kelas 12 harusnya ada. Oke. Seperti itu, penilaiannya sama, laporan absensinya juga sama. Ya, kemudian kita kembali ke kita coba masuk ke login orang tua ya, akun orang tua. Tapi kita cek dulu. Oke, kita langsung cek di database-nya aja ya. Info loginnya orang tua. Nah ini ya. Untuk link login orang tua itu folder project slash ruang slash login. Oke, kita copy salah satunya. Sebentar, kita cek data orang tua, data siswanya. Oke, kita coba ini. Username, passwordnya 123455. Nah ini dashboard orang tua ya, dashboard orang tua atau wali. Di sini ada absensi, ya ada penilaian, ya penilaian, kemudian ada menu pembayaran, ada menu tagihan. Nah ini untuk menu absensi nanti tergantung eh, data siswanya ya. Misalkan si orang tua ini atas nama Kamiludin nanti hanya menampilkan eh, data anaknya sendiri ya. Untuk yang versi lama itu menampilkan semua data siswa ya. Jadi mungkin agak bingung nanti orang tuanya karena dia harus mencari nama anaknya sendiri. Ya, untuk yang versi terbaru itu hanya menampilkan eh, data anaknya masing-masing gitu ya. Oke, ini ada tagihan. Nah, ini semua tagihan nanti masuknya di sini ya. Semua tagihan masuknya di sini. Oke, ini kita bisa klik bayar. Kemudian ini tagihan pembayaran saya sebesar 500.000 rupiah. Kita klik bayar. Kita pilih transfer bank, misalnya BCA. Oke, ini misal seperti ini di refresh saja ya, di refresh karena ini kesalahan bukan kesalahan dari aplikasi kita ya, ini dari Mitrans-nya karena Mitrans akhir-akhir ini sering gagal ya, khususnya yang metode bank transfer ya, seperti ini. Biasanya kalau tampil seperti ini nggak pembayarannya gagal ya. Oke, kita coba.
Oke, ini kita salin ya. Kita salin, kemudian kembali ke merchant. Oke, kita cek di sini. Nah, ini ya, statusnya masih pending. Ya, statusnya masih pending. Kemudian kita cek upload bukti transfer. Upload. Ya, di sini ada struk tagihan. Isi dari struk tagihan ini adalah PDF ya, PDF yang berisi tagihan pembayaran dan cara bayarnya ya sesuai dengan bank yang dipilih sebelumnya. Oke, ini statusnya masih pending. Kita kembali ke halaman admin dulu. Kita log out. Nah, ini di menu transaksi. Nah, ini sudah masuk ya. Tapi di sini statusnya masih pending. Saya sarankan walaupun di sini ada bukti transfer, saya sarankan untuk mengecek langsung di akun Mitrans-nya masing-masing apakah pembayaran itu sudah masuk atau belum. Ya. Nah, kalau misalkan sudah masuk, bisa klik update. Nah, ya di sini ya, bisa klik update. Kemudian di sini sudah tertera namanya, ya, sudah tertera namanya. Tapi dipastikan dulu ya, dipastikan dulu apakah data anaknya itu sudah sinkron dengan data orang tuanya. Misalkan di sini transaksinya itu atas nama Kamiludin. Kita bisa cek di data siswanya apakah nama orang tuanya sama gitu ya. Nah, di sini sama ya. Berarti kita bisa lanjut proses. Kita klik update, kemudian jumlahnya kalau sudah sesuai, kita bisa klik simpan. Di sini bulannya itu nggak bisa diubah ya, jadi dia otomatis sesuai dengan tagihannya. Kita bisa klik simpan. Oke, ini statusnya sudah lunas ya. Begitupun di akun orang tuanya nanti tertulis lunas gitu ya. Untuk tombol bayar ini, tagihannya itu setiap bulannya ya. Kalau misalkan bulan itu sudah dibuat tagihannya, ini walaupun diklik berapa kali dia tidak akan membuat tagihan kecuali bulan ini belum ada di database-nya. Ya, kita coba cek di tabel SPP tagihan, di situ adalah bulan Juli ya. Kita klik lagi satu kali itu tidak akan menambah data ya. Nah, seperti ini. Nah, kecuali kita mengklik kelas lain ya, karena kelas lain itu belum ada untuk bulan ini. Gitu. Misalkan kita klik kelas 12. Nah, ini kelas 12, kita cek di database-nya. Nah, ini ya, untuk kelas 12. Oke, berikutnya kita coba login ke orang tua yang lain ya. Kita coba membayar untuk pembayaran SPP atas nama Anggi Putri. Oke, kita cek orang tuanya tadi kalau nggak salah itu Dewi Putri. Kita copy username-nya. Kemudian log out dulu. Oke, kita cek di sini. Ini absensinya ya. Ini absensi atas nama anaknya sendiri. Ya, kita cek pembayarannya belum ada. Di sini ada tagihan bulan Juli. Oke, kita klik bayar, klik bayar. Kemudian bank BCA kita coba.
Ini ya, gagal memuat virtual account-nya, kita refresh saja. Kita coba pembayaran yang lain, BNI, sama, kita refresh, coba yang lain, Bank Mandiri. Oke, sama ya. Ini dari Mitrans-nya ya, itu sering terjadi error. Oke, Bang Permata, kembali ke merchant ini nomor virtual account buat pembayaran ya, ini bisa langsung disalin ya. Tapi untuk versi demo, ini kan versi demo ya, karena ada tulisan tes di pojok kanan atas. Nah, untuk versi demo ini bisa tes pembayaran itu di sini ya, Mitra Sandbox Bank Permata. Ya salah. Ini ya. Nah, ini kita bisa masukkan di sini atas nama ya, transaksi sukses ya. Nanti bisa langsung dicek di eh, dashboard Mitransnya, itu bisa dicek di sana untuk status pembayarannya, dan klik kembali Mitrans. Oke ya. Kemudian di sini sudah otomatis ya, bahkan statusnya itu settlement ya. Kalau misalkan statusnya seperti ini, itu berarti sudah lunas ya. Admin bisa langsung proses itu. Kita log out, kita kembali ke admin. Kita ke menu transaksi. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan seperti ini sudah lunas ya, sudah terbayar gitu. Nah, di sini bisa klik simpan aja ya, seperti ini. Anggi Putri ya. Oke, seperti itu. Silakan untuk teman-teman yang belum mendapatkan file terbarunya, itu bisa eh, hubungi saya lewat WA ya. Kalau misalkan sudah pernah order, nanti tinggal saya kirimkan versi update-nya.